Halo teman-teman, ya kembali lagi dengan saya Filipus Kevin. Nah, kali ini kita akan membahas pertidaksamaan linier satu variabel atau biasa disebut PTLSV gitu ya. Nah, video ini adalah video kedua ya setelah video pertama kemarin kita sudah membahas tentang persamaan linier satu variabel. Nah, sebelum kita memasuki bab selanjutnya yaitu adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kita review dulu. Kita kemarin sudah mempelajari tentang apa saja. Nah, yang pertama, kita sudah mempelajari kalimat terbuka dan kalimat tertutup, gitu ya. Nah, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Sebaliknya, kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Nah, contoh. 2 kali X ditambah 3 hasilnya kurang dari 15. Nah, kita lihat. Contoh yang pertama, ini adalah kalimat tertutup atau kalimat terbuka? Ya, jelas kalimat terbuka ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada variabelnya ya. Atau tergantung dengan nilai X ya, kebenaran dari kalimat tersebut. Berarti kalimat pertama adalah kalimat terbuka. Oke, selanjutnya yang kedua. Z merupakan kelipatan dari 8. Ya. Z merupakan kelipatan dari 8. Ada variabelnya tidak? Iya, ada. Apa itu Z? Ya. Nah, berarti di kalimat kedua ini merupakan kalimat terbuka. Ya. Nah, sekarang perhatikan contoh ketiga. 5 kurang dari 8. Nah, ini kita bisa menentukan kebenarannya atau tidak? Ya, bisa ya. Kita bisa menentukan nilai kebenarannya, yaitu nilai kebenarannya adalah benar. Nah, sehingga kalimat nomor 3 ini adalah kalimat tertutup. Ya. Nah, yang contoh kalimat keempat. Nah, 6 merupakan kelipatan dari 3. Kalimat terbuka atau tertutup? Ya, kalimat tertutup ya. Ya, karena kita bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat tersebut. Kalimat tertutup. Oke. Nah, selain itu kita sudah mengetahui apa itu persamaan linier. Nah, persamaan linier kemarin adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memiliki satu variabel berpangkat 1. Ya, kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0, di mana A dan B adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, kalau ada persamaan, berarti ada perbedaan, ya tidak? Nah, ya. Berarti ada perbedaan linier satu variabel dong. Nah, tapi kita mengenalnya bukan perbedaan ya teman-teman, tapi pertidaksamaan, gitu ya. Bukan perbedaan, tapi pertidaksamaan. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang persamaan linier satu variabel, gitu. Nah, kalau kemarin persamaan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan, ya. Nah, berarti kalau pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda apa? Tanda pertidaksamaan juga ya. Ya, berarti kita harus mengenal nih simbol-simbol apa saja ya yang ada di pertidaksamaan. Oke. Nah, ini simbol-simbol yang ada di pertidaksamaan. Tanda ini berarti lebih dari ya, lebih dari. Tanda ini berarti kurang dari. Nah, jika ada sama dengannya, bawahnya nih ada stripnya gitu ya. Berarti dibaca lebih dari sama dengan. Begitu. Nah, jika yang bawahnya yang keempat, simbol ini berarti kurang dari sama dengan. Nah, kalau ada stripnya berarti dibaca sama dengan. Begitu ya. Apa perbedaannya? Oke, nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pertidaksamaan linier satu variabel itu apa sih? Nah, gitu. Apa bedanya dengan persamaan kemarin, begitu ya. Nah, secara definisi, pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh simbol pertidaksamaan yang memiliki satu variabel berpangkat 1. Nah, kita lihat apa perbedaannya. Ya, perbedaannya hanya di sini, teman-teman. Kalau persamaan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan
dihubungkan dengan simbol pertidaksamaan. Nah, secara umum dapat ditulis AX plus B, apa ini tadi bacanya kurang dari ya, kurang dari 0. Atau AX plus B lebih dari 0. Ataupun AX plus B kurang dari sama dengan 0. Atau AX plus B lebih dari sama dengan 0. Nah, di mana A dan B ini adalah bilangan real. Ya, sama saja dengan A juga tidak sama dengan 0. Gitu. Nah, untuk lebih memahami apa itu pertidaksamaan linear satu variabel, coba. Nah, tentukan apakah persamaan di bawah merupakan PTLSV atau bukan. Oke, kita coba. Yang pertama, 4x kurang dari 12. Nah, di sini dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Dan di sini ada variabelnya 1 yaitu x dan pangkatnya 1. Sehingga ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, karena hanya memiliki satu variabel yaitu x dan berpangkat 1. Oke, kalimat kedua. X plus 1 dikuadratkan lebih dari 0. Nah, kita lihat. Memang dia dihubungkan dengan simbol pertidaksamaan, yaitu lebih dari, gitu ya. Nah, tapi apakah dia pertidaksamaan linear satu variabel? Nah, tentu bukan. Meskipun memiliki satu variabel yaitu x dan dihubungkan dengan simbol pertidaksamaan, tetapi ada suku yang memiliki variabel berpangkat 2. Di mana? Ya, teman-teman bisa kembali lagi memahami aljabar ya, di ruas kiri. Nah, itu kan bisa kita tuliskan seperti ini ya. X plus 1. Nah, ini dapat kita jabarkan gitu ya menggunakan sifat perkalian aljabar biasa. Dapatkan x kuadrat plus 2x ya, plus 1. Nah, ternyata di sana ada satu suku ya yang memiliki variabel berpangkat 2. Nah, jelas ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kemudian yang ketiga, nah, lihat x dikurangi 3y lebih besar dari sama dengan 13. Ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel atau bukan? Ya, jawabannya jelas bukan. Ya, karena dia memiliki dua variabel yaitu x dan y. Sehingga dia bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, yang terakhir 2a dikurangi 1. Oke, sorry. Nah, yang terakhir 2 dalam kurung a dikurang 1 kurang dari sama dengan 3. Kalau kita jabarkan di ruas kirinya kita akan mendapatkan 2a dikurangi 2 kurang 1, 2 dikali 1, 2. Kurang dari sama dengan 3. Dapat kita simpulkan bahwa kalimat tersebut merupakan pertidaksamaan linear satu variabel ya, karena hanya memiliki satu variabel yaitu x dan oke, ini a ya, yaitu a dan berpangkat 1. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan penyelesaian dari PTLSV. Ya, sama seperti PLSV yang kemarin, kita dapat menentukan penyelesaiannya, begitupun juga dengan PTLSV yang sekarang. Kita juga dapat menentukan penyelesaiannya, begitu. Namun ada sedikit perbedaan nih. Nah, kita lihat. Penyelesaian dari suatu pertidaksamaan adalah sembarang bilangan yang membuat pertidaksamaan tersebut benar. Nah, di sini ada kalimat sembarang bilangan, gitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian, yang kedua, himpunan penyelesaian pertidaksamaan adalah himpunan yang memuat semua selesaian dari pertidaksamaan. Nah, di sini yang akan berbeda. Bagaimana bedanya? Coba kita lihat contoh kali ini ya. Nah, contohnya adalah x kurang dari sama dengan 1. Begitu. Nah, berarti kita dapat menentukan sembarang bilangan ya, sembarang bilangan x gitu yang membuat pernyataan ini benar. Contohnya berapa? Contohnya adalah kalau kita mengambil x itu sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan ke sana, 0 itu akan lebih kecil atau sama dengan 1. Gitu ya. Jadi 0 itu lebih kecil dari sama dengan 1. Ini jelas benar.
Itu berarti X sama dengan 0 ini adalah penyelesaian, salah satu penyelesaian. Nah, apakah cuma 0? Tidak. Kalau kita mengambil X-nya itu adalah negatif 1, nah kita akan menjadi kalimatnya X. Negatif 1 itu akan lebih kecil sama dengan 1. Ini juga benar. Artinya di sana penyelesaian PTLSV atau pertidaksamaan itu lebih dari 1. Ya, bisa lebih dari 1. Ada contohnya ini ya. Kita bisa menentukan banyak sekali. Nah, karena sangat banyak, kita bisa menentukan semua penyelesaiannya. Yang pertama itu dalam garis bilangan. Nah, kalau garis bilangan, kita buat dulu garis bilangan bulat. Nah, ini ya, garis bilangan bulat. Masih ingat dengan pelajaran bilangan bulat di materi pertama? Ya, ini dipakai lagi ternyata ya. Nah, sekarang kita lihat X kurang dari 1. Nah, kita cari dulu satunya di mana. Oh, ternyata ada di sana satunya. Satunya ada di sana. Nah, kemudian kita cari yang kurang dari sama dengan 1. Ya, kurang dari sama dengan 1. Yang ada di mana? Di kirinya atau di kanannya? Di kanan 1 atau di kiri? Di kiri 1. Tentu ada di sebelah kiri 1. Nah, coba kita cek. 0 lebih kurang dari 1. Benar. Negatif 1 kurang dari 1. Ya, benar. Dan seterusnya hingga banyak sekali penyelesaiannya. Gitu. Nah, pertanyaannya, 1 ini merupakan selesaian atau bukan? Kita lihat. Kalau kita ambil X-nya sama dengan 1, berarti X kurang, berarti 1 kurang dari sama dengan 1. Ya. Merupakan penyelesaian bukan? Ya, ini 1 merupakan penyelesaian. Ya. Nanti ada 1 yang bukan penyelesaian. Contoh ini. 1 kurang dari 1. Begitu. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tanda strip di bawah ini atau tanda sama dengannya. Jadi kalau ada tanda sama dengannya, berarti X-nya atau satunya ini ikut. Nah, di sini di garis bilangan digambarkan bulatan penuh gitu. Nanti ada juga bulatan kosong gitu. Jadi perlu pelan-pelan teman-teman melajari ini. Nggak mudah memang, nggak mudah. Tapi teman-teman aku yakin bisa gitu ya. Jadi di sini ada bulatan penuh. Artinya 1 di sini ikut. Ya, 1 ini ikut. Berarti 1 juga merupakan penyelesaian. Nah, ada cara lain untuk menentukan himpunan semua selesaian ya. Himpunan semua selesaian dengan cara menggunakan himpunan selesaian atau kita biasa sebut HP gitu ya. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. HP adalah himpunan semua X di mana X-nya itu kurang dari sama dengan 1. Oh, ternyata lebih mudah seperti ini ya, gitu. Nah, garis bilangan gunanya apa? Garis bilangan untuk mengecek di mana posisinya. Begitu. Nah, HP-nya ini adalah untuk menunjukkan semua selesaiannya. Tuh, dengan HP ini kita sudah bisa menentukan semua selesaiannya gitu ya. Adalah himpunan X di mana syaratnya adalah X di sini itu kurang dari sama dengan 1. Nah, begitu. Nah, berarti untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel ini hampir sama dengan menentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Nah, kita lihat. Ini langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita mengasingkan lagi ya, mengasingkan suku bervariabel di ruas yang berbeda. Sama ya. 1 sampai 3 sama. Seperti di persamaan linear satu variabel. Tetapi yang keempat, ini agak sedikit berbeda, ada tambahan satu lagi, yaitu menentukan semua himpunan selesaian. Gitu ya. Menentukan himpunan selesaian atau semua selesaian gitulah ya. Dengan menggunakan HP tadi ya. HP adalah himpunan semua X. Nah, di mana X-nya itu bagaimana? Gitu. Dengan syarat X-nya itu seperti apa? Kembali lagi teman-teman untuk mengingat kembali materi himpunan di materi sebelumnya. Gitu. Oke. Berarti kalau seandainya bisa diselesaikan dengan sifat penjumlahan atau pengurangan, berarti di pertidaksamaan ini sifatnya sama dong. Nah,
kita lihat ya, ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan, tapi coba kita lihat di mana letak perbedaan itu. Nah, yang pertama sifat penjumlahan dan pengurangan pertidaksamaan. Nah, ini konsepnya sama seperti sifat penjumlahan dan pengurangan pada persamaan. Nah, misalkan A, B, dan C adalah bilangan real, maka jika A kurang dari B, maka A ditambah C kurang dari B ditambah C. Nah, ini sama saja dengan kedua ruas ditambah dengan C, gitu ya. Begitupun juga dengan yang kedua. Jika A kurang dari B, maka A dikurang C kurang dari B dikurang C, gitu. Nah, ini sama-sama kedua ruas dikurangi dengan C, gitu. Nah, hal ini juga berlaku untuk simbol lainnya. Lebih besar dari atau kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Jadi nggak cuma hanya ini. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Gitu. Hampir sama ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini, tandanya. Tandanya tidak berubah ya, teman-teman. Nah, tandanya tidak berubah. Tidak ada perubahan tanda. Gitu. Jadi kalau teman-teman awal yang persamanya adalah AX gitu ya. AX kurang dari B. Nah, ketika ditambahkan C berarti AX plus C gitu ya. Tandanya tetap. Tandanya tetap tidak berubah. Nah, kalau berubah berarti teman-teman salah nanti. Itu yang perlu dicatat. Tandanya tidak berubah untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, oke, kita contoh. Oke, contoh. Tentukan himpunan selesaian pertidaksamaan berikut. Oke, berarti himpunan selesaian berarti semuanya ya. Semua selesaian. Ingat, himpunan selesaian berarti semua selesaian. Nah, yang langkah pertama kita akan mengasingkan suku bervariabel. Nah, di sini adalah X gitu ya. Dan tandanya adalah kurang dari gitu. Sehingga kita akan asingkan X ini dengan cara menghabiskan plus 6 ini. Gitu ya, dengan menghabiskan plus 6 ini. Bagaimana caranya ya? Caranya dengan mengurangkan kedua ruas dengan 6. Oke, di sini 6 ya, bukan 3 ya. Ini. Oke. Ini 6. Ya. X plus 6 ya dari sini ya. X plus 6 dikurangi 6 itu akan hasilnya 0 nanti ya. Berarti tinggal X di ruas kiri kurang dari 7 dikurang 6 tinggal 1. Sehingga X kurang dari 1. Oke. Nah, di garis kalau kita buat garis bilangannya, kita akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita lihat di sini. Bulatannya kosong, tidak penuh gitu ya, tidak penuh. Tadi penuh. Nah, tadi penuh tapi sekarang tidak penuh. Nah, bedanya apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, di sini tidak ada tanda sama dengannya, gitu. Di sini adalah cuman hanya X kurang dari 1. Berarti 1 di sini nanti bukan merupakan selesaian. Begitu ya, teman-teman. Oke, nah tapi kalau seandainya nanti kasusnya adalah ada sama dengannya di bawahnya, berarti kita harus menggambarkannya secara penuh. Nah, artinya 1 di sini ini adalah merupakan penyelesaian. Nah, tapi karena di soal tidak ada sama dengannya, sehingga kita tidak perlu mewarnai atau memenuhi bulatan ini. Nah, dari sini kita bisa menentukan himpunan selesainya HP, yaitu himpunan X di mana X kurang dari 1. Oh, ternyata di sini tinggal nyalin ya, teman-teman. Nah, itu mudahnya. Ternyata dari sini kita tinggal bawa ke HP-nya. Berarti tinggal kita tuliskan X di mana X ini syaratnya adalah ini. Kita tinggal copy paste lah istilahnya ya. Copy paste ke sini. Begitu. Nah, itu tadi penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Nah, perkalian dan pembagian ini agak sedikit berbeda, teman-teman. Nah, kita lihat. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan real. Nah, maka jika A kurang dari B, dan ya, ada dan-nya, dan C lebih dari 0. Nah, artinya apa? C ini adalah bilangan positif. Ya. C ini adalah bilangan positif, maka ketika kedua ruas dikalikan, tandanya akan tetap. Ya, tandanya akan tetap. Nah, kalau tadi di penjumlahan atau pengurangan itu sama saja, teman-teman. Mau C-nya positif, mau C-nya negatif, itu sama saja. Gitu ya. Nah, kalau ini, ketika C-nya positif, gitu ya, C-nya positif, kedua ruas dikalikan dengan positif, ya, dengan C, ya, C yang positif, tandanya akan sama.
Berbeda dengan kalau seandainya C-nya itu adalah negatif. Nah, ketika C-nya negatif, kedua ruas dikalikan C yang negatif tadi, tandanya akan berubah. Ya. Dari kurang dari ini akan menjadi lebih dari. Begitu. Begitupun juga dengan pembagian, teman-teman. Nah, kalau dibagi dengan bilangan yang positif, C-nya positif ini ya, dibagi dengan bilangan positif, maka tandanya akan tetap. Tandanya akan tetap. Akan tetapi kalau seandainya kita bagi dengan C yang negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, tandanya akan berubah. Nah, hal ini juga berlaku untuk simbol-simbol lainnya. Lebih dari, kurang dari, sama dengan, ataupun lebih dari, sama dengan. Begitu. Hal ini sama. Nah, kalau dalam kalimat gitu ya, kalau seandainya kedua ruas dikali dengan negatif, itu akan berubah tanda. Tapi kalau seandainya dikali dengan bilangan positif, kedua ruas dikali dengan bilangan positif akan tetap. Tapi kalau seandainya kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif, itu akan berubah ya. Nah, dibagi dengan negatif akan berubah. Tapi kalau seandainya dibagi dengan bilangan positif, dia akan tetap. Gitu. Ya, memang sedikit sulit, teman-teman. Memang sedikit sulit. Tetapi kita pelan-pelan kita akan bisa. Oke. Coba kita ke contoh biar lebih jelas ya. Tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan berikut. Ya, lihat. Persamaannya adalah negatif 3M lebih dari sama dengan 6. Gitu. Nah, variabelnya sudah terasingkan ya, sudah terasingkan. Nah, tetapi tinggal kita membuat koefisien dari variabelnya itu menjadi 1. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan cara membagi kedua ruas dengan negatif. Ya. Nah, kita lihat teman-teman. Tadi di sifat tadi, ketika dibagi dengan negatif, tandanya akan berubah dengan kebalikannya ya. Ya. Sehingga kita dapatkan, nah di sini ada perubahan tanda. Ada perubahan tanda di sini ya. Nah, dari lebih besar dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Ya, karena dibagi dengan bilangan yang negatif. Itu teman-teman, ya. Kalau dibagi dengan negatif akan berubah, tapi kalau dibagi dengan positif dia akan tetap, gitu. Nah, kita akan buat dia ke dalam garis bilangan ya. Nah, kita akan gambarkan garis bilangannya akan seperti ini. Nah, 2 ada di mana? 2 ada di sini. Nah, di sini penuh. Kenapa ya? Karena di sini ada sama dengannya. Sehingga penuh. Sehingga negatif 2 ini nanti akan menjadi salah satu penyelesaiannya. Gitu. Kurang dari ya. Nah, M kurang dari. Berarti kalau kurang berarti ke sana. Ke kiri. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini. Yang di akhir ya. Nah, atau kalau kita menentukan dalam himpunan, kita menyatakan dalam himpunan, itu akan menjadi HP sama dengan M ya, karena variabelnya M. Nah, M di mana? Nah, ini tinggal copy paste saja. Dengan syarat M-nya kurang dari sama dengan negatif 2. Oke, ini masih yang sederhana teman-teman. Nah, coba kita sedikit yang lebih kompleks lagi ya. Contoh, tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan berikut. Ya. 4A dikurangi 5 lebih dari A ditambah 1. Nah, caranya sama teman-teman. Caranya sama seperti persamaan kemarin. Kita menggunakan penjumlahan dan pengurangan untuk apa? Untuk mengasingkan ya, untuk mengasingkan suku bervariabel di salah satu ruas. Nah, kita akan mengasingkannya ke ruas kiri ya. Sehingga kita akan menghabiskan ini dulu, menghabiskan negatif 5. Gitu ya. Dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 5. Sehingga didapatkanlah 4A dikurangi 5 dijumlahkan dengan 5 lebih dari A ditambah 1 ditambah dengan 5 ya. Kedua ruas ditambah dengan 5. Sehingga kita sederhanakan menjadi 4A lebih dari A ditambah 6. Nah, ternyata kita belum mengasingkan variabelnya teman-teman ke salah satu ruas ya. Nah, kita akan menghilangkan A ini atau menghabiskan A ini dengan cara apa?
dengan cara kedua ruas kita kurangkan dengan A. Nah, sehingga kita sederhanakan dengan konsep aljabar, kita dapatkan 3A lebih dari 6. Nah, kita lihat. Koefisien dari A atau dari variabelnya itu belum 1, teman-teman. Sehingga kita harus membuat 1 ya pada koefisien variabelnya. Sehingga apa yang langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan? Ya, yaitu dengan cara membagi kedua ruas dengan 3. Ya. Dengan 3 kita bagi. Nah, karena pembaginya adalah positif ya, pembaginya adalah positif, sehingga tandanya nanti berubah atau tidak? Ya, tidak berubah. Sehingga kita dapatkan A lebih dari 2 ya. Tandanya tidak berubah, teman-teman. Tandanya tidak berubah. Tandanya sama. Karena dibagi dengan bilangan yang positif. Nah, kalau kita gambar ke garis bilangan, itu akan seperti ini. Nah, di sini 2-nya akan lingkaran kosong atau tidak penuh gitu ya. Sehingga 2 nanti di sini bukan penyelesaian dari persamaan ini. Gitu. Nah, mana penyelesaiannya ya? Penyelesaiannya diarsir ini, teman-teman. 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah himpunan A, di mana A-nya, ya lagi-lagi tinggal kita taruh saja. A lebih dari 2. Ya, syaratnya A itu lebih dari 2. Silahkan teman-teman lanjutkan. Ada beberapa soal di sini. Yang pertama, tentukan apakah kalimat matematika di bawah ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel atau bukan, dan berikan alasannya tentunya ya. Nah, ada A, B, C, D, E. Nah, silahkan ditentukan apakah dia PTLSP atau bukan. Nah, yang kedua, tentukan himpunan selesaian. Ya, himpunan selesaian dari pertidaksamaan. Oke, ini tuh pertidaksamaan ya, teman-teman. Pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan di bawah ini. Tentukan himpunan selesainya, berarti semuanya ya, bukan salah satunya saja. Nah, sini ada A, B, C, dan D. Silakan teman-teman menentukan himpunan selesainya. Gitu. Nah, yang ketiga, ada jika himpunan selesaian dari 3X dikurangi 1 kurang dari 2X ditambah kotak, ya, kotak ini kotak biasa, adalah ini. Nah, ini adalah himpunan selesaian dari ini, teman-teman, maksudnya. Nah, tentukan, nah teman-teman suruh menentukan nilai dari kotak ini. Kotak ini berapa sih yang memenuhi syarat ini? Gitu. Nah, begitu teman-teman untuk video kali ini. Ya, memang sedikit agak sulit ya. Pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Jika teman-teman ada kesulitan atau yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa mencatatnya terlebih dahulu dan kita akan diskusikan di dalam kelas. Begitu teman-teman. Ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat selalu.